Musik Indonesia. Hai fans, apa kabar? Welcome back to my show. This is Ragam Indonesia barengan sama Joy Richie di sini. Selama 30 menit saya akan menemani kamu. Oke? Yang pasti harus semangat pagi hari ini ya. Kalau masih ngantuk, ayo lawan ngantuknya. Kalau misalnya daerah kamu lagi kena hujan di pagi hari ini, waduh, udah nggak apa-apa, nikmati aja ya. Sambil beraktivitas kena hujan nggak apa-apa, tapi mandi lagi habis itu, oke? Oke, stay tuned and enjoy the show. This is Ragam Indonesia, karena Indonesia mendunia. Nah, masalah di pagi hari biasanya ada dua FMs. Satu, ngelawan ngantuk. Kedua, masalah pencernaan. Kalau buat ngelawan ngantuk, modalnya cuma niat ya FMs. Tapi buat masalah pencernaan, ini dia solusinya. Katanya kalau sering-sering makan pepaya, dijamin setorannya lancar, fams. Paham lah ya, maksudnya setorannya gimana? By the way, inget nggak, fams? Lagu buah-buahan zaman kita kecil, fams. Pepaya, mangga, pisang, jambu. Asik. Pasti ada apa-apanya nih. Makanya, pepaya disebut paling pertama. Mungkin ya, mungkin loh ini. Karena kalau dihitung-hitung kadar vitamin C-nya, pepaya ini ngalahin nanas loh, fams. Di berbagai situs kesehatan, buah pepaya ada di urutan ke-6. Daftar buah dan sayur yang mengandung vitamin C paling tinggi, setelah jambu, kiwi, paprika, stroberi, dan jeruk. Dalam setiap ukuran 1 gelas buah pepaya mengandung 88 mg vitamin C yang setara dengan 98% kebutuhan harian vitamin C. Wow. Tapi nggak seperti nanas. Memang nggak banyak kita temui olahan yang menggunakan campuran buah pepaya. Wait, nggak banyak bukan berarti nggak ada ya. Kita lihat nih yang berikut ini. Fams, kamu tahu kroket kan, Fams? Kalau biasanya, kroket dibuat dari kentang dengan isian wortel dan daging. Berbeda nih dengan kroket dari kota Pangkal Pinang, Pulau Bangka. Kroket di sini ada campuran pepayanya, Fams. Bahan utama yang dipakai adalah singkong dan ubi ungu. Nah, kalau bahan lainnya masih sama dengan kroket pada umumnya. Kupas singkong dan ubi ungu dulu, Fams. Lalu bersihkan dan potong menjadi beberapa bagian. Kemudian, rebus hingga matang. Sekarang nih, bikin isian kroketnya, Fams. Bumbu yang dibutuhkan cukup dihaluskan saja. Kemudian, parut pepaya yang masih mengkal. Awas, jangan sampai kena tangan ya. Tuh kan? Baru aja dibilangin. Yaudah, kebetulan kita punya tips nih. Pertolongan pertama untuk menghentikan pendarahan. Caranya, bubuhkan gula pada bagian yang terluka. Katanya, gula bersifat menyerap air dan membunuh bakteri. Beres deh. Sekarang, tumis bumbu halusnya, fams. Lalu tambahkan parutan pepaya. Pas banget nih, singkong dan ubi ungunya udah matang. Tinggal angkat deh. Untuk pembuatan adonan kroketnya, tinggal masukkan ubi ungu dan singkong ke dalam mesin penggiling. Lalu aduk dengan tepung terigu. Kemudian dibentuk dan isi dengan parutan pepaya yang sudah matang. Setelah dibentuk, kroket tinggal digoreng deh. Kroket isi pepaya tampilannya memang beda ya, fams. Tampilannya lebih menarik mata. Tapi kalau mau yang lebih menarik mata, ada lagi nih. Bentar ya, fams. Saya mau kasih kuis dulu nih buat kamu. Oke, fams. Sekarang tebak-tebakan nih. Nah, sebutkan nama buah yang berakhiran huruf K. Tapi selain sirsak, jeruk, sama salak ya. Nah, bisa nggak? Kalau saya bisa nyebutin lebih dari 10. Gampang banget. Rambutan busuk, durian busuk, terus udah gitu nanas busuk. Ya kan itu berakhiran K ya. Ya udah, langsung aja kita lihat yang satu ini ya. Oh iya, fams, bukan cuma kayu yang bisa jadi seni ukir, tapi buah juga bisa. Seni menghindarkan buah seperti ini nih, muncul berkat sentuhan tangan ajaib para pemahat buah. Mereka ini merupakan teman-teman dari Indonesia Sculpture Artists. Sesuai namanya, fams, fruit carving.
yaitu hasil karya seniman yang punya keahlian mengukir buah. Mereka inilah yang berprofesi mengukir buah hingga bentuknya menjadi semenarik mungkin agar bisa menarik selera orang yang melihatnya. Fruit carving udah hadir di Indonesia sejak tahun 1976, tapi waktu itu hanya untuk kalangan terbatas. Karya seni buah yang dipahat ini ternyata banyak penggemarnya. Tak jarang, beberapa hotel dan restoran harus memesan jasa pemahat buah untuk acara-acara khusus. Hingga saat ini, profesi pemahat buah semakin berkembang karena ada kebutuhan bisnis di sektor kuliner. Untuk membuat karya seni fruit carving, memang tidak bisa menggunakan sembarang buah. Buah yang digunakan harus berbentuk bulat serta memiliki tekstur yang lunak. Selain itu, bisa juga menggunakan beberapa jenis sayuran seperti labu, wortel, dan tomat. Biasanya nih, buah yang paling sering digunakan untuk fruit carving adalah semangka karena tekstur kulitnya yang tebal namun lembut, serta ukurannya besar. Makanya, semangka sangat cocok untuk membuat ukiran yang detail. Selain bermodalkan ketelatenan dan kesabaran yang tinggi, mengukir buah sekeren ini juga butuh beberapa alat penunjang, mulai dari cutter, pisau bergerigi, sampai pisau ukir yang memiliki banyak variasi. Tuh fams, pisau ukirnya beda dengan pisau pada umumnya, memiliki ujungnya runcing agar mempermudah membentuk garis siluet. Dan yang pasti, kulit luar semangka terkupas dengan rapi, dengan kedalaman sayatan yang sama. Lanjut lagi nih fams, bahan-bahan buah dan sayuran yang tadi diukir bareng-bareng udah siap disusun nih. Waduh, ada ikan, gurita dan kuda laut yang terbuat dari ukiran wortel dan labu. Fams, sekarang saya mau ngetes kamu nih ya. Pengetahuannya tentang ikan, tahu nggak? Nah, jadi saya mau nanya nih, ikan apa yang tiba-tiba berhenti? Lagi berenang tiba-tiba berhenti. Ayo, tahu nggak? Nggak ada yang tahu? Nyerah, angkat tangan dong. Ikan paus. Lumayan garing ya. Oke, satu lagi ya. Nah, ini ikan apa nih ya? Yang kelaminnya sama semuanya. Ayo, ikan apa? Gampang sih itu. Iya, itu udah bener tuh. Ikan mas. Walaupun kelaminnya betina, tetap aja dipanggil ikan mas. Gak ada tuh ikan mbak, gak ada. Nah, kalau ini ikan yang gak bisa dibilangin fams. Namanya ikan bandeng. Udah dikasih tahu masih aja bandeng. Bandeng. Oke, sekarang kita panen bandeng ya fams. Tepatnya di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Caranya, jaring digiring dari ujung ke ujung tambak. Area pertambakan bandeng di sini fams, luasnya bisa mencapai 7 km sampai batas Laut Jawa. Faktor geografisnya membuat wilayah ini cocok sebagai tempat berkembangnya budidaya ikan bandeng. Wilayah yang berdekatan dengan pantai dan sungai menjadikan air payau di sini terjaga dengan baik. Walau kadar garam di sini cukup tinggi, tapi tidak berpengaruh pada budidaya ikan. Soalnya, bandeng memiliki sifat yang tahan terhadap perubahan kadar air garam. Selain itu, kondisi tanah tambak yang liat dengan kadar keasaman yang tinggi membuat budidaya ikan di sini semakin optimal. Apalagi suhu air di sini masih berkisar 33 derajat Celcius. Nah, kalau jaring udah sampai di ujung kayak gini nih, bandeng jadi lebih mudah ditangkap. Saik, panen bandeng berlimpah nih kita. Olahan bandeng emang paling terkenal di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Di sini terdapat industri kecil dan menengah yang mengolah bandeng presto. Makanya daerah ini dijuluki sebagai kota bandeng. Dagingnya dijamin lembut fams. Kalian juga nggak perlu repot menyantapnya karena tulang lunaknya bisa dimakan sekaligus. Lembutnya daging ikan bandeng yang dipadukan dengan telur dijamin bisa meningkatkan selera makan. Mantul abis! Ikan bandeng harus dibersihkan dari sisik dan isi perutnya. Ikan yang bernama latin Canos ini sebenarnya sejenis ikan laut yang terdapat dari pantai selatan Jepang sampai Australia Utara. Tapi ikan bandeng juga terdapat di daerah tropika dan subtropika. Ikan yang mempunyai bentuk mirip torpedo ini dikenal sebagai ikan petualang yang suka merantau fams. Ikan bandeng termasuk hewan yang menentang arus. Keren banget nih ya ikannya, suka petualang. Sama nggak terbawa arus. Bandeng aja punya prinsip tuh fams. Ingat, prinsip. Gak cuma bandeng presto, di sini juga ada olahan bandeng cabut duri.
Proses cabut duri memang butuh ketelitian supaya nggak merusak daging ikannya. Sebagai sumber protein hewani, ikan bandeng ternyata bermanfaat untuk tubuh kita, seperti meningkatkan fungsi otak, mencegah penyakit jantung, serta mengatasi anemia. Wah, cakep nih! Ikan bandeng juga harus diberi taburan garam untuk menghilangkan bau amisnya. Kemudian disusun dalam wadah presto. Setiap ikan juga harus dilapisi daun pisang untuk menciptakan aroma yang sedap. Oh iya fams, nama presto sebenarnya proses memasak dengan memanfaatkan uap air, sehingga energi panas dengan tekanan tinggi bisa membantu mematangkan makanan dalam waktu yang lebih singkat. Hasilnya, tekstur makanan jadi empuk dan lembut. Sekedar info nih fams, ikan bandeng dikenal sebagai simbol usaha yang lancar dan kehidupan yang melaju dengan penuh keberuntungan bagi masyarakat Tionghoa. Makanya jangan heran deh kalau makan ikan bandeng menjadi olahan yang wajib ada dalam tradisi makan bersama saat perayaan Imlek. Oh ya fams, bandeng juga bisa dibuat menjadi sate. Kalau ini kuliner khas Serang, Provinsi Banten. Kuliner dari Banten ini bisa jadi pilihan kalau kalian bosan menyantap sate ayam atau kambing fams. Gak kalah enak rasanya fams. Salah satu yang terkenal di kota Serang adalah sate bandeng Ibu Aliyah. Termasuk legendaris juga nih fams, karena sejak berdiri dari 1989. Tuh, dari zamannya New Kids on the Block, Bu Aliyah udah eksis kan? Sekarang kita intip proses pembuatannya yuk. Coba tebak fams, apa sih isi baskomnya? Ini daging ikan bandeng yang sudah dikeluarkan dari badannya. Daging ini sudah dihaluskan dan dibumbui secara merata. Jadi nggak perlu takut dengan durinya ya fams, karena sate ini bebas duri. Oh ya, sate bandeng Ibu Alia ini mulai proses pembuatannya dari subuh loh. Jadi dijamin masih fresh setiap harinya. Dalam sehari biasanya menghabiskan 50 kg daging bandeng dan kurang lebih menghasilkan 80 sampai 100 tusuk sate bandeng. Biasanya menggunakan santan kelapa juga. Langsung aja nih, masukin lagi daging ke dalam kulit ikan bandeng. Isi sampai penuh dan pijat-pijat dikit ya, agar tidak ada lagi bagian yang kosong atau belum terisi. Lalu, jepit dengan bilah bambu yang ujungnya diikat dengan karet. Kemudian, bakar deh, sekitar 10-15 menit, supaya daging bandengnya setengah matang. Soalnya kalau kelamaan, nanti malah gosong dan gak sedap rasanya fams. Sate bandeng yang sudah dibakar, kemudian ditusuk lagi dengan lidi pada bagian dagingnya. Tujuannya agar dagingnya tidak hancur. Lanjut nih, biar makin mantap dikonsumsi. Bagian luar sate bandeng juga dilapisi dengan adonan bumbu yang sama, seperti dalam kulitnya. Baru kemudian dibakar lagi fams. Ada dua jenis bumbu yang disajikan oleh Bu Alia ini fams, yaitu yang pedas, kemudian ada juga yang original. Dua-duanya sama-sama juara kok fams. Proses pembakaran 2 kali bertujuan agar sate bandeng lebih awet dan tahan lama. Kalau udah berubah warna, tandanya udah matang nih fams. Jangan lupa lidi yang ada di tusukan tadi dilepas. Nih fams, padat berisi banget kan sate bandengnya? Sate bandeng ini cocok banget dijadikan oleh-oleh dari Banten. Kalau mau pesan untuk dikirim juga bisa fams, tapi khusus area Jawa aja ya. Karena kondisi pandemi sekarang, ekspedisi pengiriman suka nggak bisa diprediksi. Ngomong-ngomong nih fams, sate bandeng legendaris ini bisa bertahan karena kenikmatannya. Tapi kalau Bu Alia sendiri, gimana merintisnya ya? Bu, tolong ceritain dong, bentar aja. Saya sering bantuin nenek untuk nguludan, bikin sate bandeng tuh lagi zaman dulu tuh dipepes pakai daun. Nah terus saya kan pengen jualan apa ya di Serang ini gitu kan. Pengen jualan sate bandeng, terusnya kan memang dulu saya tuh bikinnya dipepes. Terusnya kan orang saya ngeliling-liling orang nanya, "Ibu apa itu apa?" Kan sate bandeng. Kok sate bandengnya pakai daun nggak kelihatan gitu ya. Jadi saya terinspirasi pakai bambu. Kalau penasaran gimana rasanya, langsung aja ke Jalan Lopang Gede 3, Kota Serang. Untuk seporsi sate ikan bandeng ini dihargai Rp40.000 aja. Fams, dari Banten, sekarang saya mau ajak kamu nih fams ke Sungai Mississippi di Amerika. Wih, jauh ya.
Jauh-jauh amat ke sana. By the way, ada apa di sana ya? Penasaran? Yuk, kita simak yuk. Ke Amrik kita, fans. Tapi bohong. Tapi emang mirip ya, kayak sungai di Mississippi. Padahal ini dekat sama rumah saya, fans. Tepatnya di Sungai Batang Ombilin, Kabupaten Tanah Datar. Kayaknya enak nih, sekalian mandi di sini. Swagger. By the way, emang nggak salah ya, fans, kalau air dibilang pusat kehidupan. Contohnya, aliran Sungai Batang Ombilin ini nggak cuma menjadi pusat dari ekosistem, tapi bisa dimanfaatkan untuk pengairan dan irigasi. 3 kincir air yang gede-gede ini berdiri kokoh untuk keperluan pengairan dan irigasi yang ada di sekitarnya. Tapi ada lagi nih kegunaan kincir yang terbuat dari bambu ini, fans, yaitu dimanfaatkan warga untuk menumbuk padi. Masih ada lagi kegunaannya? Ya ada dong! Kincir air juga bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air, karena aliran air bisa menggerakkan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Pastinya ramah lingkungan dan hemat bahan bakar dong ya, karena cuma memanfaatkan aliran air. Terus buat anak-anak kekinian yang hidup di era serba digital gini, ada manfaatnya nggak? Oh ya ada dong. Tahu nggak buat apa? Ya buat foto-foto. Kalau tadi kincirnya untuk irigasi, sekarang ada kincir yang nggak kalah eksentrik, fans. Tapi sebelumnya kenalin dulu nih, namanya Kerajinan Purun. Adanya di Kampung Palam, Kelurahan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kampung ini jadi kampung purun sejak Maret 2016 silam. Karena selain bertani, warga desa Palam memanfaatkan potensi purun yang berlimpah untuk menjadi sumber mata pencaharian mereka. Karena di sini masih banyak rawa, sungai, dan danau, makanya nggak heran kalau cocok jadi tempat tumbuhannya tanaman purun. Oh iya, purun adalah tanaman khas lahan rawa gambut. Purun dipilih sebagai bahan baku kerajinan karena seratnya kuat. Selain itu, pertumbuhan purun juga bersifat masif. Bahkan dianggap gulma atau tanaman pengganggu bagi petani padi. Kalau lagi musim hujan, purun menghasilkan batang yang tebal. Sebaliknya, kalau musim kemarau, ukurannya jadi menyusut alias kecil-kecil. Oh gitu, fams. Jadi kalau di air yang dalam, purunnya juga lebih tebal. Nah, sambil menunggu purunnya, kita nyalakan mesin generator kincir penumbuk. Dengan bahan bakar solar, kincir akan bergerak untuk menumbuk purun yang baru aja kering. Cus! Potong purunnya sama panjang ya. Kemudian, jemur. Kalau matahari sedang terik, 2 hingga 3 hari, purun sudah kering. Tapi kalau musim hujan, butuh waktu 7-10 hari nih untuk bisa kering. Pas lagi musim hujan nih sekarang. Karena kalau air hujan menempel di purun, akan meninggalkan bercak merah. Oh iya, fans, pas proses penjemuran, harus ditaburkan abu sisa pembakaran di atas purun yang dijemur. Abu yang digunakan harus abu yang sudah didiamkan selama semalaman, supaya abunya sudah dingin dan gak merusak purun. Fungsi abunya untuk membuat purun tahan lama, jadi gak gampang hancur. Lanjut ke proses pewarnaan ya, fams. Bisa hijau, merah, dan biru atau ungu. Tapi ada juga yang polos, karena masih banyak yang suka warna aslinya. Pewarnaan dilakukan dengan merendam purun ke dalam air mendidih yang sudah ditambah pewarna, supaya warnanya tahan lama dan gak mudah pudar. Jemurnya cukup diangin-anginkan saja, fams, sampai benar-benar kering. Nah, purun yang sudah kering langsung ditumbuk dengan mesin kincir. Mesin kincir ini udah ada sejak tahun 2016 yang dibangun oleh dana swadaya masyarakat. Namun sayangnya sumber daya manusia nggak mencukupi. Soalnya hanya ada satu mekanik dari desa ini yang bisa memperbaiki tumbukan yang rusak. Makanya kecepatan kayu penumbuknya juga berbeda-beda. Ada yang cepat dan ada juga yang lambat. Ini dia nih proses yang paling membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan ketelatenan. Apalagi kalau bukan menganyam. Ayo, siapa yang bisa ngalahin ibu-ibu ini? Mereka cuma butuh waktu beberapa jam aja, fams. Jadi deh tuh, satu buah produk kerajinan. Kalau saya ngerjain, wah, seminggu juga belum tentu jadi nih. Ya, udah jam 6, fams.
saya pamit dulu nggak apa-apa ya? Tenang, besok saya balik lagi kok. Makanya, buat yang rajin bangun pagi, pasti nggak rugi deh. Soalnya bisa nonton Ragam Indonesia. Sama, gak bakal kehabisan tukang sarapan deket rumah. Akhir kata, saya Jorici undur diri ya, fams. Saksikan terus Ragam Indonesia, karena Indonesia mendunia. Selamat beraktivitas semua.